Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Rozak di sini ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan yaitu pada pembelajaran matematika wajib ya, kelas 12 di pokok bahasan dimensi 3. Nah, sesuai janji saya yang kemarin bahwa hari ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal seperti itu ya. Jadi sebelum Anda belajar di video ini, lebih baiknya ini ya, Anda pahami dulu yang video saya yang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Itu harus paham dulu karena nanti di dalamnya ini saya akan memandang Anda sudah paham begitu ya, sudah paham, sudah menguasai tentang beberapa materi pengantarnya terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, next. Oke. Diketahui sebuah kubus ya, saya izin ganti spidol dulu. Diketahui kubus ABCDFGH seperti di gambar ini ya, sudah Bapak gambar terlebih dahulu menggunakan media pembelajaran GeoGebra ya nak ya. Oke, dengan panjang rusuknya adalah 2A. Oke, rusuknya panjangnya adalah 2A cm ya. Panjang ruas garis HB H ke B ini anak ya. Oke. Dianggap lurus ya nak ya. Oke. Kita tahu bahwa HB itu disebut diagonal ruang ya. Oke. Rumus cepatnya apa? Oke. Pak Rozak ingatin ya. Kalau diagonal bidang itu mana Pak? Diagonal bidang itu yang warnanya saya kasih warna hijau ya. Warna hijau. Oke. Ini diagonal bidang ya nak ya. Oke. Rusuk sisi aja ya. Panjang sisi akar 2 ya. Itu kalau diagonal bidang. Sekarang kalau diagonal ruang itu adalah sisi akar 3 ya, tinggal nambahin akar 3 doang kayak gitu ya. Sehingga tadi panjang rusuk sama panjang sisi sama enak ya. Panjang rusuknya kan 2 akar 3 ya. Karena yang ditanyakan HB adalah diagonal ruang, berarti tinggal nambahin akar 3 doang ya. Jadi jawabannya sudah cukup ya. Oke, next. Pak terlalu cepat ya, enggak apa-apa, nanti bisa diteliti kembali ya. Diketahui kubus ABCD seperti itu. Panjang rusuknya 8 ya. Panjang rusuknya 8. Jarak antara titik B-nya di sini ke HC. Oke, kita gambar dulu ya. HC-nya ke sana. Titik B-nya di sini ya. Oke, kita ingat terlebih dahulu kemarin ya, bahwa kalau kita ingin menarik jarak antara sebuah titik begitu ya nak ya, berarti kita buat sebuah garis yang mana memotong garis yang akan kita ukur ya, yang akan kita jadikan patokan begitu dari titik yang ditentukan ya, dan ini haruslah tegak lurus. Nah, berarti dari titik B ini kalau kita ingin mengukur dari HC berarti kan dia ke sana ya. Kenapa? Karena ini kan tegak lurus sudah. Betul ya? Berarti panjangnya jarak antara titik B ke HC itu adalah setara dengan panjang apa? Setara dengan panjang rusuk ya, setara dengan panjang rusuk. Otomatis panjangnya adalah 8 ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang yang rusuknya adalah 6. Oke, panjang rusuknya 6. Jarak antara titik B, ini titik B-nya ya nak ya. Titik B ke EC. EC itu diagonal ruang ya, seperti ini ya. Oke. Berarti kita juga buat ya ke sini ya nak ya. Oke, kita buat garis bantuan. Nah, begini. Sehingga di sini Pak Rojak punya segitiga bentuknya begini nih. Bentuknya begini nih. Oke. Ini titik B, ini titik E, ini titik C. Begitu ya. Nah, yang kita ukur adalah dari titik ini ke garis ini. Berarti ada begini nanti. Nah, ya. Oke. EC itu adalah diagonal ruang. Ingat, kita tinggal cukup tambah akar 3. Begitu ya. Lalu EB itu adalah diagonal bidang. Kita cukup tambah dengan
akar 2. BC adalah panjang rusuk, jadi 6 ya. Nah, ini T. Nah, kalau kita lihat konsepnya di video sebelumnya Pak Rozak ya, nah ya, di video sebelumnya itu kan ketika ada gambar seperti ini, maka kita akan pakai rumus ini ya. Luas segitiga pertama akan sama dengan luas segitiga kedua, begitu ya. Otomatis yang luas segitiga pertama itu mana Pak? Saya pakai alasnya BC ya. Jadi BC kali BE haruslah setara dengan EC, alasnya EC, tapi tingginya adalah T kecil. Seperti itu ya. Sehingga BC-nya 6, BE-nya 6 akar 2, begitu ya. EC-nya adalah 6 akar 3, lalu T-nya tetap T ya. Otomatis ini akan kanselisasi ya, jadi dihapuskan atau dihilangkan begitu. Atau dalam artian kamu bagi 6 begitu aja lah enak ya. Jadi 6 akar 2, mohon maaf, akar 2. Lalu 6 akar 3-nya kan tinggal pindah ruas begitu ya. Oke, ini T ya. Lalu T itu akan setara dengan 6 akar 2 per akar 3 kali kita rasionalkan ya nak ya. Jadi 6 per 3 kali akar 6 ya. Sehingga 6 bagi 3 dapat 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 begitu ya. Iya, ada nggak jawabannya nih? B ke EG, B ke E. Oh, ke EG ya? Astagfirullah. Ke EG ya? Oke, 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 oke. Sorry, 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 sorry. Jadi gak berguna dong ini video. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Oke, sorry, sorry, sorry. Saya salah baca ini. Oke, video ini angkat ya. Jadi mohon maaf kalau yang tidak setuju dengan video saya. Maksudnya, Pak, nggak dipotong aja, Pak. Nah, jangan ya. Kita belajarnya utuh aja, nggak apa-apa. Seperti di kelas gitu ya. Oke, B ini B-nya sudah kita mulai aja dari awal ya. B-nya ini, EG-nya ini ya, nak ya. Oke, EG-nya ini ya. Sehingga kita butuh bantuan ini sama ini ya. Oke, berarti Pak Rozak punya gambar segitiga itu kayak gini. Nah, ini jelas sama kaki, sama sisi ya. Sama sisi ya, betul ya, sama sisi ya. Ini kan 6 akar 2, diagonal bidang ya semuanya ya. Nah, begini. Lalu kamu kan mau mengukurnya kan ke sini ya. Ini kan tegak lurus. Ingat ya, kalau ininya segitiganya sama sisi, kita mau tarik garis tinggi, maka di sini harus dibagi 2 ya. Nah, begini ya, sehingga kita butuh segitiga yang ini aja nanti ya. Pak Ujak gambar ulang begitu. Ini titik O ambil aja. Ini G, ini B begitu ya. Ini 6 akar 2, ini masih T, lalu ini 3 akar 2 begitu ya. Maka ini nanti kita akan pakai Pitagoras ya. Jadi T sama dengan akar 6 akar 2 dikurang ya nak, hati-hati ya. Kenapa? Karena yang kita cari bukan hipotenusanya, seperti itu ya. Jadi sama dengan apa? 6 kuadrat kali 2 dikurangi 3 kuadrat kali 2 ya. Oke. Nah, 6 ini, 6 itu kan setara 3 kali 2 ya. Sehingga ini Bapak pecah jadi akar 3 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 kurang 3 kuadrat kali 2 ya. Sehingga Bapak keluarkan yang sama. Jadi 3 kuadrat kali 2 itu kan sama ya. Yang depan 2 kuadratnya masuk kurung dikurangi 1 ya. Lalu ini Bapak sederhanakan, 3 kuadrat di akar jadi 3 saja ya. Duanya kan nggak bisa ya. Jadi tetap 2 kuadrat 4, 4 kurang 1 dapat 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3 akar 6 begitu ya. Nah, kalau kalian tidak terlalu bisa menghitung angka yang besar, maka kita gunakan aljabar saja begitu ya. Jadi dimanipulasi perhitungan angkanya ya. Oke, next. Selanjutnya adalah panjang rusuk kubus ABCDFGH 12 ya rusuknya ya. Titik P adalah titik tengah CG. CG-nya ini, titik P-nya di sini ya nak ya. Oke, ini P. Ini dibagi 2 dulu. Sama panjang karena titik tengah ya P-nya. Maka jarak titik P ke HB. HB. Oh, ini ya. HB itu ini diagonal ruang. Ini kita ambil ke sana, lalu ini juga kita ambil ke sana. Ya, oke. Nah, dari gambar ini yang kita jelas tahu pasti ya bahwa panjangnya PB
itu akan sama dengan panjangnya HP. Betul ya? Sehingga akan sama dengan akar. Kita lihat segitiga yang di sini ya, Nak ya. Kita lihat yang segitiga di sini dulu. Ya. Panjangnya 12, setengahnya 6, berarti di sini 12 ya, Nak ya. Berarti karena yang kita cari hipotenusa, ini jelas siku-siku di sana. Jadi 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 144. Boleh begitu ya, atau pakai cara yang Pak Rozak tadi ajarkan ya, pakai aljabar aja ya. Oke, gimana? 12 itu adalah 6 kali 2, sehingga dapatnya adalah 6 kuadrat kali 2 kuadrat, ditambah 6 kuadrat kali 1. Ya, berarti sama dengan 6 kuadrat yang kita keluarkan, jadi 2 kuadrat tambah 1. Ya, 6 kuadrat keluar, jadi 6. 2 kuadrat 4, 4 tambah 1, 5. Ya, jadi 6 akar 5. Itu lebih efisien perhitungannya ya. Oke, selanjutnya adalah kita akhirnya akan mempunyai segitiga sama kaki ya, dimana ininya H, ininya B, di sini P, begitu ya. Ini 6 akar 5, ini 6 akar 5, begitu ya. Lalu yang bawahnya adalah 12 akar 3 ya. Ingat yang tadi ya, ketika dia sama kaki ya, lalu kita tarik titik dari ujung yang diapit oleh sisi yang sama, dalam artian ini kan sisinya sama nih, ini dan ini ya. Nah, maka dia nanti akan membagi dua sisi di depannya sama panjang ya. Jadi nanti T. Oke, kita ambil sisi yang sini saja sehingga Pak Rozak punya segitiga seperti ini jadinya ya, Nak ya. Ini jadi 6 akar 3, ini 6 akar 5, yang ini T. Nah, jadi T itu adalah akar dari apa, Nak? 6 kuadrat, sorry, 6 akar 5 dulu ya. Jadi belum dibuka dulu, mohon maaf. Oke. Jadi 6 akar 5 di kuadrat dikurang. Kenapa dikurang? Sudah tahu lah ya. Karena yang kita cari bukanlah hipotenusanya ya. Akar kita buka ya. 6 kuadrat kali 5 dikurangi 6 kuadrat kali 3 ya, begitu ya. Oke. Yang sama kita keluarkan 6 kuadrat jadi 5 kurang 3, begitu ya. 6 kuadrat kita akar jadi 6 ya, 5 kurangi 3 dapat 2 ya, karena nggak bisa diakar jadi 6 akar 2 jawabannya ya, Nak ya, seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kubus ya. Jadi diketahui kubusnya rusuknya 8 ya. M adalah titik tengah EH. Disinilah M ya. Oke, bagi 2 dulu. Oke, good. M ke AG. AG. Oh, mirip yang tadi ya. Mirip yang tadi ya ini ya. Hampir ya kayaknya ya. Coba kita cek nanti dulu ya. Oke. Nah, yang kita ketahui dulu jelas. AM sama dengan MJ. Kayak gitu. MJ. MG ya. Sorry. Oke. Nah, kita pandangin di sebelah sini saja ya. Ini 8, ini jelas 4. Begitu ya. Jadi akar dari yang kita cari sisi miringnya ya, hipotenusanya, karena siku-sikunya di situ. Jadi 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, caranya gimana? 8 itu adalah 4 kali 2 ya. Jadi 4 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Kita keluarin 4-nya, sorry. Kita keluarin 4 kuadratnya ya, maksud saya. Ini saya nulisnya kurungnya dulu ya. Oke, 4 kuadrat kurung 2 kuadrat tambah, ini kan 4 kali 1 ya, jadi tambah 1. Jadi setara apa, Nak? 4 akar 5. Oke. Mohon maaf, ini kecoret ya. Next, sehingga kita nanti punya segitiga lagi-lagi ya, sama kaki lagi ya. Ini M, ini A, ini G, kayak gitu ya. Jadi ini 4 akar 5, ini 4 akar 5, ini 8 akar 3 ya, karena diagonal ruang. Seperti tadi bagi 2 ya, ini 4 akar 3, ini T ya. Sehingga Pak Rozak punya gambar yang baik di sini nanti. Siku-sikunya ini T jelas ya. Ini 4 akar 5, ini 4 akar 3 begitu ya. Sehingga T itu akan sama dengan apa, Nak? Iya, 4 akar 5 di kuadrat dikurangi 4 akar 3 di kuadrat ya. Berarti sama dengan apa, Nak? 4 kuadrat kali 5 dikurangi 4 kuadrat kali 3. Pakai yang tadi ya, aljabar ya. Oke, 4 kuadrat kurung 5 kurang 3. 4 kuadrat di akar jadi 4. 5 kurang 3 dapat 2. Jadi 4 akar 2.
begitu ya nak ya. Oke. Waduh, ini gimana Pak ini? Oke, ini soal yang agak dimodifikasi seperti itu ya. Jadi hampir sering soal kalau dulu ada UN ya. Jadi soal UN itu hampir seperti ini kayak gitu. Ada beberapa. Saya belum ngecek ya soal SBMPTN atau yang lainnya apakah ada soal-soal seperti ini kayak gitu ya. Belum saya cek. Oke, diketahui S adalah titik yang terletak pada perpanjangan HD pada kubus ABCD. Ini kubusnya sudah saya kasih. Di mana panjangnya DS ya. Oke, kita note di sini dulu. DS per HD sama dengan 1/2. Dalam artian apa, nak? Dalam artian HD itu jelas harus 2 kali DS. Kalau HD 2 kalinya DS, HD panjangnya adalah 6. Karena rusuk ya, nak ya. 6, maka panjangnya DS haruslah 3 ya. Oke, good. Nah, sekarang yang kita ukur adalah jarak antara titik F-nya ini ya nak ya, mohon maaf agak nggak kelihatan, titik F itu ke S. Nah, dalam artian kita akan butuh bantuan garis HF, sehingga nanti kamu punya gambar, nah ini segitiga ya. Kalau Bapak rusak gambar ulang, nanti gambarnya seperti ini nih. Nah, ini, sorry. Ini D, ini H, ini S, ini F. F dong, F ya. Oke, HF dulu kita cari dulu. HF itu kan diagonal bidang, berarti jelas 6 akar 2 ya. Lalu HD-nya 6, DS-nya 3, jadinya kan 9 ya. Nah, yang kita cari si X ini, si FS ya. F ke S ya. Jadi X itu akan setara apa? Akan setara dengan 6 akar 2 dikuadrat ditambah, karena yang kamu cari adalah sisi miring ya, makanya ditambah. Ditambah 6 tambah 3 jadi 9 kuadrat ya. Oke, kita mulai. Dapat 6 kuadrat kali 2 ditambah 9 itu 9 kuadrat ya ini ya. Oke. Pakai yang tadi Pak, yang aljabar ya bisa ya. 6 itu kan 2 kali 3 ya, jadi 3 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 ditambah 9 kali 9 begitu ya. Oke. Apa Pak yang keluar nih? 3 kuadrat sama kan 9 kan ya. Oke, 2 kuadrat 4, 4 kali 2 dapat 8 tambah 9 ya. Jadi ini dapat akarnya 9 dapat 3, 8 tambah 9 dapat 17 ya. Jadi 3 akar 17. Jadi jawabannya ini. Oke, seperti itu. Oke. Kita lanjut, kita ganti ke balok ya. Oke, jadi jangan kubus terus. Oke. Balok kaleman PGRS ya, KL-nya. Ini belum saya nama ya. KL M N O P Q R R ya. Terus KL-nya adalah 3. LM-nya adalah 4. Terus KP-nya KP-nya adalah 12. K ke P adalah 12. Oke. Sana ya. KP-nya ini anak ya. Ini adalah 12 ya. Oke. Jarak antara titik R ini ke garis PM. Oh, ini ke sini ya. Oke, ini ke sini. Oke. Jadi berapa? Kayak gitu ya. Nah, jarak antara garis R ke PM itu dapat diwakili dengan jaraknya ini ya. Jarak O ke P. Seperti itu ya. Nah, kita cari dulu. Kita berarti panjangnya R ke M itu akan setara dengan N ke R ya, betul ya. Jadi R ke Q, panjangnya RP dong ya. Sorry. RP itu akan setara ya, panjangnya RP itu akan setara dengan panjangnya ML ya. Nah, di sini kan kita sudah punya panjangnya KL sama ML ya. Oke, jadi akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Jadinya adalah 9 tambah 16 akar 25 ya. Jadi panjangnya adalah 5.
ya, seperti itu. Ini tetapi kayaknya ada yang salah ini soalnya kayaknya ya, bentar deh. KL-nya 3, LM-nya 4, KP-nya 12. Jarak antara titik R. Ya, ini sepertinya ada yang nggak lengkap ya soalnya ya, sepertinya ya. Oke, kita skip dulu untuk soal yang ini. Nanti akan saya kabarkan ke kalian kalau soal ini sudah ditemukan. Begitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 9, terdapat balok ya. Jadi A B C D lagi. A B C D E F G H begitu ya. AB-nya 4, BC-nya 2, AE-nya 2 juga ya. Oke. P titik tengah rusuk CH. CH. Oh, sini ya. C ke H. Nah, di tengah-tengahnya ini ada P begitu ya. Oke, jarak antara titik A ke P adalah berapa? A ke P, berarti ke sana ya. Nah, begini ya. Oke, kita perlu segitiga ini ya nanti ya. Oke. Nah, taruh gambar dulu. Siku-siku yang jelas di sini, di D, ini A, ini P, begitu ya. Oke, good. Nah, panjangnya DP ya, panjangnya si DP itu akan setara dengan setengahnya panjangnya HC, betul ya? Oke. Nah, berarti kalau kita mau cari HC-nya dulu ya, panjangnya HC. HC itu adalah akar dari apa? Panjangnya DC ya, mohon maaf, panjangnya DC di kuadrat ditambah panjangnya DH kuadrat ya. Berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Berarti sama dengan akar 16 tambah 4 ya, sama dengan akar 20. Akar 20 itu berarti 2 akar 5 ya, karena 20 itu adalah 4 kali 5 ya. Akarnya 4 adalah 2 begitu ya. Oke, karena panjangnya HC adalah 4 akar 5, panjangnya HC adalah 2 akar 5, berarti panjangnya DP ya, panjangnya DP itu adalah akar 5 ya. Di sini ya, setengahnya HC berarti kan setengah kali 2 akar 5, setengahnya coret sama 2 ya, jadi akar 5 ya, begitu ya. Panjangnya AD adalah 2, kita sudah ada di sini ya. Nah, yang kita cari adalah panjangnya yang ini. Yang X itu. Jadi X itu adalah akar dari apa, Nak? 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat ya, sama dengan akar dari 4 ditambah 5 begitu ya. Jadi akar 9. Akar 9 berapa, Nak? Iya, 3. Good. Ada ya. Oke. Ini soal terakhir ya. Oke, jadi diketahui T A B C D F G ya. T A B C D ya, karena 5 segi 4 beraturan ya. Memiliki panjang rusuk alas 12, rusuknya 12. Rusuk tegaknya yang ini anak ya, 12 akar 2. Tentukan jarak titik A, ini titik A-nya nak ya, ke TC. Oh, ke sini ya nak ya. Oke, berarti saya butuh ini. Nah, oke. Berarti saya punya segitiga sama kaki ya. Ini 12 akar 2, ini 12 akar 2, ini T ya. Titik T, ini titik A, dan ini titik apa tadi ya? Titik C ya. Oke. Nah, yang dicari yang ini ya nak ya. Yang ini nih. T ini. Oke. Nah, kita kan belum punya masalah tingginya ya. Kita belum punya tinggi. Nah, kita belum punya tingginya. Berarti kita harus cari tingginya terlebih dahulu ya. Bagaimana cara nyarinya, Pak? Cara nyarinya adalah sebagai berikut ya. Oke, kita mulai. Panjangnya AC itu kita tahu adalah 12 akar 2. Betul ya? 12 akar 2 karena diagonal bidang lagi ya. Oke, ini kita bagi 2 jadinya 6 akar 2 begitu ya. Kita ambil segitiga yang ini dulu ya untuk cari ini panjangnya TO ya, panjangnya TO ya. Jadi Pak Rozak punya panjangnya TO itu adalah akar dari sisi miringnya ya. Jadi 12 akar 2 di kuadrat dikurangi dengan 6 akar 2 di kuadrat ya.
berarti sama dengan apa nak? 12 kuadrat kali 2 dikurangi 6 kuadrat kali 2 ya. Nah, pakai yang tadi boleh Pak? Boleh. Jadi 12 itu kan 6 kuadrat kali 2 kuadrat ya. Kali 2 dikurangi 6 kuadrat kali 2 ya. Sehingga kita masukkan ke dalam aljabar kita tadi ya, jadi 2 kurang 1 ya, karena di sini ada pengali 1. Oke. Nah, jadi ini keluar semua ya. Ini keluar semua, jadinya berapa? 6 kuadrat diakar jadi 6, 2 kuadrat diakar jadi 2 ya. 2 kurangi 1 jadi 1 ya. Akar dari 1. Begitu ya. Terlalu panjang Pak ya. Sebentar saya hapus dulu. Nah, yang ini ya. Oke, sehingga sama saja jawabannya adalah 12 tingginya ya nak ya. Nah, yang kamu cari tapi kan bukan tinggi ya. Yang ini ya. Yang T ini ya. Pakai apa? Pakai luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2 ya. Oke. Yang pertama kita pakai alasnya itu adalah yang AC. Jadi 12 akar 2. Tingginya yang tadi. Oke, 12. Lalu yang segitiga kedua yang akan kita hitung tingginya yaitu si T itu aja ya. Nah, kalau kita pakai tingginya adalah T berarti alasnya yang 12 akar 2 juga kan ya. Oke, ini T ya. Nah, ini kan sama. Berarti T-nya adalah berapa? T-nya adalah 12. Berarti ini ke sana ya. A ke TC itu panjangnya adalah 12. Begitu ya. Oke. Nah, di sini jawabannya ada nggak? Oke, nah ada ya. Berarti jawabannya tetap 12. Oke, nanti kalau kalian nemu Pak yang ini harusnya begini Pak, silakan komen di kolom komentar begitu ya. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa di-share. Oke, sekian dulu dari Pak Roza. Kalau ada kesalahan Bapak mohon maaf. Kalau nanti kalian selama melihat video ini ada yang aneh, begitu silakan ketik di kolom komentar. Pastikan dulu lihat sampai selesai, baru komen di bawah ya. Biasakan tetap komen yang baik-baik. Oke anak ya. Oke, sekian dulu dari Pak Rozak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Ketemu lagi minggu depan ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan ikuti peraturan pemerintah. Ya nak ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.